Kejaksaan Agung berhasil mengungkap mega korupsi dengan potensi kerugian lingkungan sebesar 271 triliun rupiah. Perkara korupsi komoditas timah semakin menggemparkan masyarakat dengan ditetapkannya 2 orang Crazy Rich Indonesia sebagai tersangka baru, yaitu Crazy Rich Pig Helena Lim selaku manajer PT KSA dan Harvey Moise selaku perwakilan PT RBT yang juga dikenal sebagai suami dari aktris Sandra Dewi. Lalu, bagaimana keduanya bisa terseret dan menambahkan daftar nama tersangka dalam kasus mafia timah ini? Dugaan korupsi pada tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022 ini dimulai dengan penetapan 5 orang tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kelimanya adalah MRPT selaku Dirut PT Timah tahun 2016 hingga 2021, SG selaku Komisaris PT SIP, MBG Direktur PT SIP, EE selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 hingga 2018, dan HT selaku Dirut CV VIP. Penetapan tersangka HT merupakan pengembangan penyidikan dari 2 orang lainnya yang telah terlebih dahulu menjadi tersangka, yaitu TN selaku Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM, dan AA selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP dan PT MCM. Pada tahun 2018, tersangka TN diketahui melakukan kerjasama dengan PT Timah terkait penyewaan peralatan prosesing pemurnian tanah. TN kemudian memerintahkan tersangka AA untuk memenuhi kebutuhan biji timah yang diketahui diperoleh secara ilegal di wilayah IUP PT Timah. Perolehan biji timah ilegal ini dilakukan melalui kontrak kerjasama antara PT Timah yang ditandatangani oleh tersangka MRPT dan EE dengan perusahaan boneka yang dibentuk tersangka MBG atas perintah tersangka SG. Saat itu, SG diketahui meminta MBG untuk menandatangani kontrak tersebut dan menyediakan biji timah melalui pengumpulan biji timah ilegal yang berasal dari IUP PT Timah dan dijual kembali ke PT Timah. Awalnya, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kuntadi, mengungkapkan bahwa Harvey, selaku perwakilan PT RBT, diduga menghubungi tersangka MRPT pada kurun waktu 2018 hingga 2019. Harvey diduga meminta MRPT untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah dengan tujuan agar PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT TIN dapat mengikuti kegiatan tersebut. Harvey juga diduga memerintahkan para pemilik smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan dari usaha tersebut untuk dibagi ke sejumlah tersangka lainnya. Keuntungan tersebutlah yang kemudian disamarkan oleh Harvey sebagai dana CSR dan disalurkan melalui PT KSA yang difasilitasi oleh Helena Lim. Jumlah kerugian lingkungan akibat rasuah mafia timah ini diduga mencapai 271 triliun 69 miliar 688 juta 18.700 rupiah dan masih akan bertambah lagi. Kejaksaan pun membagi kerugian tersebut ke dalam 3 klaster, yaitu kerugian lingkungan atau ekologis 183,70 triliun rupiah, kerugian ekonomi lingkungan 74,4 triliun rupiah, kerugian dalam kewajiban pemulihan lingkungan 12,15 triliun rupiah. Sementara itu, kerugian negara dalam kasus ini pun masih dalam proses penghitungan, dengan jumlah yang diperkirakan akan melebihi perkara korupsi PT Asabri, 22,78 triliun rupiah, dan Duta Palma Group, 104,1 triliun rupiah. Potensi kerugian ini terjadi karena adanya pihak ketiga yang mengakomodir hasil pertambangan timah ilegal yang sebenarnya sudah merupakan hak negara melalui PT Timah. Proses penyelidikan kasus ini pun masih terus berjalan dan diusut oleh Korps Adiaksa hingga saat ini. Hingga saat ini, Korps Adiaksa telah memeriksa 141 orang saksi
dan menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Helena Lim dan Harvey Moise, dan sebagai tersangka ke-15 dan ke-16. Berikut adalah daftar tersangka yang telah ditetapkan kejaksaan dalam perkara rasuah ini.